Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha ila akhir ayat. Wa qala ta'ala fi ayatil akhar innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Hadirin saudara seiman seagama, jamaah yang akan melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang singkat, kita awali dengan kalimat pujian kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Kita memuji dengan keagungan Allah yang menciptakan kita, dan kita bakal kembali kepadanya. Ya. Dihidupkan hari ini, mungkin besok kita dimatikan olehnya, dan akan dibalas segala apa yang kita lakukan atas perjanjian Allah itu sendiri. Hadirin saudara, manusia ini di dalam Al-Quran ada beberapa golongan. Ada termasuk golongan mukminin, ada golongan kafirin, ada golongan munafikin. Ya, 3 hal. Kenapa terjadi begitu? Karena masa lalu Allah mengutus para nabi agar manusia di masa itu untuk mengabdi, mengikuti keinginan perintah Sang Pencipta. Untuk apa disuruh? Disuruh untuk beribadah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Aku tidak ciptakan manusia itu kecuali hanyalah untuk beribadah. Kalau orang itu mengimani, mengikuti perintah apa yang disampaikan oleh para nabi dahulu, ya, disebutlah orang yang beriman. Kalau orang itu tidak mengikuti, tidak percaya apa yang disampaikan oleh utusan Allah yaitu Nabi dan Rasul, disebutlah orang kafir. Menantang dia, nggak percaya gitu. Apa yang disampaikan nggak percaya. Kadang-kadang mau minta bukti dulu. Nah gitu. Nah, ketiga orang munafik. Ya, manusia juga. Orang munafik memiliki sifat tidak seperti orang kafir. Orang munafik itu memiliki jiwa 2 kepala. Bahasanya, dia bisa percaya, bisa enggak. Kalau ketemu orang yang beriman, oh dia ngaku orang yang beriman. Kalau dia ketemu dengan orang-orang yang non muslim, dia ngaku lagi dirinya, saya sama dengan kamu. Artinya orang munafik ini dengan kata bahasa kepala 2, cari aman aja dia. Paham? Nah ini
saudara. Allah sudah katakan bagaimana innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, orang yang punya kitab dari nabinya, ya, dari Nabi Isa, dari Nabi Musa, Nabi Daud yang membawa kitab Taurat, ya, paham? Kata Allah gitu. Kalau orang itu tersebut mengimani kepada apa yang disampaikan oleh nabinya terdahulu, kata Allah, ya, ulaika hum syarrul bariyah, dia adalah seburuk-buruknya mereka itu makhluk. Ini sifat oleh Allah, disifati orang musyrik yang menyembah batu, yang menyembah patung, menyembah matahari, ya, yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Gitu. Jadi kata Allah, itu sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Menurut pengertian saya begitu. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Orang-orang yang tidak percaya kepada nabi yang dahulu menyampaikan, ya, dikatakan adalah seburuk-buruknya makhluk, sejelek-jeleknya manusia. Di mana nanti Allah tempatkan? Binari jahannam khalidina fiha. Allah tempatkan dia di dalam neraka. Ya, nah, mungkin saudara, belum tentu semua orang percaya adanya neraka dan adanya sorga. Kalau kita bicara kepada orang, hei saudara, ente kan orang Islam, katanya kamu ini percaya sama Tuhan, sama Allah, engkau percaya sama Nabi, ya, kata Nabi begini, siapa yang meninggalkan sholat nanti berdosa, kan gitu. Dibilangin nih sama kita, jawabnya kayak lu tahu aja dosa kayak apa. Nah, jawabnya begitu, menantang, dia nggak percaya, padahal dia percaya tuh ada Tuhan gitu. Kalau ini kafirnya lain lagi, ya kan? Dibilangin oleh Nabi, para Nabi, bahwa Allah yang menciptakan kalian dan Allah menempatkan kalian bila kamu taat. Tapi mereka menantang, buktiin dulu kayak apa neraka, kayak apa sorga. Begitu sifat-sifat orang berbeda. Ya, mudah-mudahan kata Allah, innallazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat amal, ingat ini, amal soleh, amal baik, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia berimpak, ya, dia bersedekah. Ingat itu kata Allah, beramal soleh. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau kita ingin dipuji oleh Allah, kita ingin dijadikan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk, ya, jangan sampai kita disamakan, ya, oleh Allah seperti jin dan setan, yang pada waktu itu Allah suruh malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam, tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Aba wastakbara, sombong. Ya, saudara. Jadi orang kafir tadi sejelek-jeleknya manusia. Nah, orang yang beriman
Tapi dengan syarat tidak cukup iman doang, kata Allah, wa amilus shalihat. Dia lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dia berbicara, bergaul, bersahabat, berkata, ya, menghindari perkara-perkara yang keji, perkara yang diharamkan, minuman-minuman keras, ya, segala yang diharamkan oleh Allah dia jauhkan. Kata Allah, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Nah ini saudara, dengan ayat ini perlu kita pahami. Jadi Allah tidak minta apa-apa, hanya memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kalian menyembah kepadanya, mengikuti perintahnya yang diatur. Apa yang diperintah? Wa yuqimunas shalah. Dirikan olehmu salat. Wa yutuz zakah. Ya. Dan melaksanakan zakat bila kita mampu, kita punya. Ya. Zalika dinul qayyimah. Itulah satu agama jalan yang lurus. Kalau ini kita lakukan dengan baik, kita berusaha dalam hidup ini, apapun yang diajarkan oleh syariat agama, insya Allah Allah sudah menjanjikan kepada mereka apa? Innal lazina, ya, bariyah jazaohum inda rabbihim. Kalau tadi orang kafir, jazanya adalah dimasukkan ke dalam neraka, tetapi orang beriman, beramal soleh, jazaohum inda rabbihim, balasan di sisi Allah buat manusia yang beriman. Ingat, beramal soleh, berusaha menjauhkan larangan Allah, dia kerjakan sholat, dia laksanakan zakatnya, dia berimpak dan seterusnya yang lain-lainnya, maka Allah berikan di sisinya surga din tajrimin tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan dia itu orang beriman, bertakwa, berada dalam surga, hidup selama-lamanya. Nah, apa kelanjutan ini? Radhiyallahu anhum, Allah redo kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang yang beriman, beramal soleh. Mari di tahun baru ini, setelah kita dengar ayat ini, kita koreksi diri kita. Sejauh mana ketaatan kita sudah kepada Allah, sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi. Nabi ajarkan ke orang-orang yang sudah sholat, yang sudah mendirikan sholat, diupayakan supaya sholatnya selalu berjamaah, karena mengandung faedah yang sangat banyak. Sholat di masjid diberikan, atau di musola, ya, berjamaah diberikan 27 balasan. Kalau sholat sendiri di rumah dapat 1. Mari saudara kumpulkan, ya, kita upayakan. Nih, ini yang saya maksud, saya ajak dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita bakal pulang. Ya, jangan kita merasa masih muda. Umur berapa banyak sekarang? Umur 40 meninggal. Betul. Umur 30 meninggal, 25 meninggal. Kenapa? Karena itu semua milik Allah. Jadi ada kesempatan kita hidup ini, ayo kita berusaha masuk masjid. Orang yang membiasakan masuk masjid ibadahnya, kata Nabi, yang sholat nih, bukan masuk doang. Masuk masjid kencing berak pergi, bukan. Ya, masuk masjid pada waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh. Nabi berjanji dia akan mendapat payungan di hari kiamat. Dia masa, mas belum sholat, mas, kawas kuning, belum waktunya sholat. Ini man sunat sholat, sholat sunat. Ya, nanti itu begitu. Ya, nah ini saudara. Ya, jadi kita upayakan. Kenapa sih ini belum sholat saya lakukan ini? Sebab kalau habis sholat saya baca hadis, sampean pada kabur, mau buru pulang. Jadi sebelum sholat maka saya baca. Mudah-mudahan
dua ayat ini akan berfaedah buat kita semua yang mendengar, dapat kita laksanakan. Kita berhati-hati dalam hidup ini. Sadar tahun baru 2021 ini hanya sekedar hitungan saja. Umur saya sekarang sudah 50, hitungannya doang. Ya. Kalau besok kita mati berarti 51 hari. Betul nggak? Karena jatah Allah udah berikan kepada kita, dikurangi terus tiap tahun. Cuma hitungan saja. Umur kita sudah 50 atau 60, hakikatnya berakhir daripada apa yang pernah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan, kita bertakwa, dapat mengoreksi diri kita, dapat kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan kita dapat laksanakan. Inilah harapan-harapan kita. Salinglah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ajak mengajak, memberi dan menerima, menyampaikan sesuatu kebaikan, menyampaikan larangan-larangan. Insya Allah hidup kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, dan orang-orang yang biasa beribadah di masjid ini, orang mana saja dia sudah meninggal dunia, kita mintakan kepada Allah agar dia diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan orang yang berjaya di masjid ini, yang dekat maupun yang jauh, yang baru maupun yang lama. Dan hari ini barangkali karena ada kotak akan saudara masukkan mungkin 2.000 rupiah, mungkin 1.000 rupiah, mungkin 5.000 rupiah. Itulah amal kita semua. Itulah yang kita bawa akan ke kubur. Itulah yang kita bawa akan berhadapan kepada Allah. Karena janji Allah, orang yang beramal, orang yang berimpak, orang yang bersedekah, saya berikan pahala dia nanti bila sudah kembali kepadanya. Sisa yang kita tinggalkan bukan milik kita lagi, milik anak istri kita. Yang kita bawa adalah kebaikan, ketaatan, kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillah.